Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Wanda Taufik Ramdan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Indonesia Karawang dari program studi Teknik Informatika dan sekarang sedang menempuh semester 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sistem keamanan jaringan nirkabel, yang mana tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang perkenalan dari materi. Yang pertama, ada apa itu jaringan nirkabel? Jaringan nirkabel adalah sebuah jaringan yang mana media transmisinya tidak menggunakan kabel melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai penghubung untuk komunikasinya. Lalu ada apa itu keamanan jaringan? Keamanan jaringan adalah kegiatan monitoring dan memproteksi jaringan komputer untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya yang tidak sah. Lanjut ke pembahasan tentang jenis dari sistem keamanan jaringan nirkabel, yaitu yang pertama ada Wired Equivalent Privacy atau WEP, yang kedua ada Wi-Fi Protected Access atau WPA, yang ketiga ada Wi-Fi Protected Access 2 atau WPA2, yang keempat ada Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key atau WPA PSK, yang kelima ada Wi-Fi Protected Access to Pre-Shared Key atau WPA2 VHK, yang keenam ada MAC filter. Pembahasan yang pertama yaitu tentang Wired Equivalent Privacy atau WEP. WEP adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan enkripsi kunci yang dimasukkan ke klien maupun ke akses point. WEP ini menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun akses point. Kunci ini harus cocok dari yang diberikan akses point ke klien dengan yang dimasukkan klien untuk autentikasi menuju akses point, dan WEP mempunyai standar 8021.11b. Asal pemilihan WEP ini adalah karena telah memenuhi standar 802.11b. Lalu apa aja itu standar 802.11b? Yang pertama ada exportable, yaitu dapat mudah diekspor ke perangkat lain. Yang kedua ada reasonably strong, yaitu memiliki jaringan yang sangat kuat. Yang ketiga yaitu opsional. Yang keempat ada self-synchronizing atau dapat mensinkronisasi secara otomatis atau secara tersendiri. Yang kelima ada computationally efficient, yaitu efisien secara komputasional. Lanjut ke sistem keamanan jaringan yang kedua, yaitu Wi-Fi Protected Access atau WPA. Apa itu WPA? WPA adalah sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WiFi. Para peneliti menemukan banyak celah dan kelemahan pada infrastruktur kabel yang menggunakan metode pengamanan WiFi. Sebagai pengganti dari sistem WiFi, WPA mengimplementasikan layar dari IEEE, yaitu layer 802.11i. Nantinya WPA akan lebih banyak digunakan pada implementasi keamanan jaringan dan kabel. WPA didesain dan digunakan dengan alat tambahan lainnya, yaitu sebuah komputer pribadi atau PC. Fungsi dari komputer pribadi ini kemudian dikenal dengan istilah authentication server, yang memberikan key yang berbeda kepada masing-masing pengguna atau klien dari suatu jaringan kabel yang menggunakan akses point sebagai media sentral komunikasi, seperti dengan jaringan WiFi.
Metode enkripsi dari WPA ini juga menggunakan algoritma arsifat. Pengalaman jaringan kabel dengan metode WPA ini dapat ditandai dengan minimal ada 3 pilihan yang harus diisi administrator jaringan agar dapat berpartisipasi pada WPA ini. Ketiga menu yang harus diisi tersebut adalah yang pertama ada server. Komputer server yang dituju oleh akses point yang akan memberi autentikasi kepada klien beberapa perangkat lunak yang biasa digunakan antara lain FreeRadius, OpenRadius, dan lain-lain. Menu yang kedua yaitu ada port. Nomor port yang digunakan di sini adalah 1812. Menu yang ketiga yaitu set secret, kunci yang akan dibagikan ke komputer dan juga kepada klien secara transparan. Lanjut ke pembahasan sistem keamanan jaringan kabel yang ketiga yaitu Wi-Fi Protected Access 2 atau WPA2. WPA2 merupakan keamanan jaringan wireless versi kedua dari WPA atau bisa disebut hasil upgrade dari WPA biasa. WPA2 terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu WPA2 Personal dan WPA2 Enterprise. Disebut juga dengan WPA2 PCHK. WPA2 Personal ditujukan untuk pengguna jaringan kecil, misalnya penggunaan jaringan WiFi di rumah. Sayangnya, kelemahan WPA2 VSK justru seringnya disebabkan oleh administratornya sendiri. Masih banyak orang menggunakan password WiFi yang mudah ditebak dan diretas dengan cara mencoba satu persatu dari list password. Misalnya angka 1-5 atau tanggal lahir. Sedangkan WiFi2 Enterprise ditujukan untuk jaringan yang cenderung lebih besar. Contohnya perusahaan, karena sifatnya ini menggunakan WiFi2 Enterprise biasanya haruskan pengguna untuk pakai akun yang sudah terintegrasi oleh sistem perusahaan. Lanjut ke pembahasan tentang sistem keamanan jaringan nirkabel yang keempat yaitu Wi-Fi Protected Access Preset Key atau WPA-PSK. Apa itu WPA-PSK? WPA-PSK adalah pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA-PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Dengan demikian, akses point dapat dijalankan dengan mode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain sebagai server. Cara mengkonfigurasikannya juga cukup sederhana. Perlu diketahui bahwa tidak semua akses point akan mempunyai fasilitas yang sama dan tidak semua akses point menggunakan cara yang sama dalam mendapatkan shared key yang akan dibagikan ke klien pada akses point D-Link DWL 20.000 AV, pemberian shared key dilakukan secara manual tanpa mengetahui algoritma apa yang digunakan. Keadaan ini berbanding terbalik dengan access point link sys WRT 5.4G di mana administrator dapat memilih dari dua algoritma WPA yang disediakan yang terdiri dari algoritma TKIP atau algoritma AES. Setelah shared key didapat, maka kalian yang akan bergabung dengan access point cukup masukkan angka kode yang diizinkan dan dikenal oleh access point. Prinsip kerja yang digunakan WPA-PSK sangat mirip dengan pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode shared key. Kita lanjut ke pembahasan tentang sistem keamanan jaringan nirkabel yang kelima yaitu Wi-Fi Protected Access versi 2 Preset Key atau WPA2 PSK. Apa itu WPA2 PSK? WPA2 PSK adalah sistem keamanan jaringan nirkabel atau wireless yang terbaru yang lebih baik dari WFA dan WPA-PSK. WPA2 PSK menggunakan dua jenis decryption yaitu Advanced Encryption Standard atau AES dan Temporal Key Integrity Protocol atau TKIP. TKIP mempunyai banyak kelemahan oleh karena itu lebih baik menggunakan
IIS dengan syarat router dan WiFi adapter ada support WiFi dan WiFi 2. Lanjut ke pembahasan tentang sistem keamanan jaringan dan kabel. Selanjutnya yang keenam yaitu tentang MAC filter. Apa itu MAC filter? Apa itu MAC filter? MAC address filtering merupakan metode filtering untuk membatasi akses dari MAC address yang bersangkutan. Hampir setiap wireless access point maupun router difasilitasi dengan keamanan MAC filtering. MAC filters ini juga merupakan metode sistem keamanan yang baik dalam WLAN karena peka terhadap jenis gangguan seperti pencurian PC card dalam MAC filter dari suatu access point sniffing. Cukup sekian pembahasan materi pada video kali ini. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.